Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun, kami sehat, kami kuat. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara dikasih Tuhan, perjalanan hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah perjalanan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus akan melanggar firman Tuhan. Karena Roh Kudus dan firman Tuhan tidak akan saling bertentangan, tapi seiring sejalan. Dipenuhi Roh Kudus bukanlah sekedar soal berbahasa roh, tapi yang utama adalah ketaatan pada kehendak firman Tuhan. Fakta menunjukkan ada orang-orang yang berbahasa roh, tapi tidak taat pada firman, bahkan jatuh dalam dosa yang sangat memalukan. Setiap kita orang percaya diberikan Roh Kudus, tapi tidak semua orang percaya mau menuruti pimpinan Roh Kudus. Ada yang masih hidup dalam hawa nafsu dosa dan keinginannya sendiri. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 ini tertulis, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini menyatakan suatu pesan utama, bahwa kita semua hendaknya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Persamaan antara orang yang mabuk dengan yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka sama-sama dikuasai. Hanya bedanya, orang yang mabuk dikuasai oleh hawa nafsunya, sedangkan orang yang penuh roh dikuasai oleh Roh Kudus. Mabuk anggur di sini sebenarnya merupakan sebuah perbandingan yang hendak menjelaskan bagaimana seharusnya kita hidup dalam penguasaan Roh Kudus, bukan dikuasai hawa nafsu. Berbeda dengan orang yang mabuk anggur, dipenuhi Roh Kudus bukan berarti kita jadi tidak sadar. Dipenuhi Roh Kudus tidak menghilangkan kemampuan berpikir kita. Kita tetap sadar, pikiran bekerja, tapi kita tidak menuruti keinginan daging, namun menuruti apa kata Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kita pengertian akan firman Tuhan, mengingatkan kita akan perintah Tuhan, sehingga kita mampu memahami dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada hakikatnya semua kemabukan tidaklah baik, bukan saja soal mabuk anggur, tapi juga mabuk uang, mabuk judi, mabuk hawa nafsu, mabuk kejahatan, mabuk cinta, mabuk dosa dan berbagai kemabukan lainnya yang bersifat kedagingan yang berdosa. Kita perlu menguasai diri kita dan mengizinkan Roh Kudus berperan penuh dalam hidup kita. Peranan Roh Kudus perlu kita responi dengan ketaatan, sebab Roh Kudus tidak akan memaksakan kehendaknya, tapi Roh Kudus dengan lemah lembut menasihati dan menginsafkan. Pilihan akhir tetap ada pada saudara dan saya. Kita boleh memilih taat atau memberontak. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kita dukakan Roh Kudus. Bila kita selalu mengabaikan suara tuntunan Roh Kudus dan terus tidak peduli, maka itu merupakan tindakan mendukakan Roh Kudus. Kalau itu terus kita lakukan,
maka kita akan sampai pada sikap pemberontakan permanen yang berujung pada kemurtatan dan berkonsekuensi pada kebinasaan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita dimabukkan oleh berbagai perkara dunia dan kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Ingatlah bahwa Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Bersyukurlah bila kita masih ditegur oleh Roh Kudus, karena itu tandanya bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bertobat dan kembali. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh hawa nafsu dosa, tapi mari izinkan Roh Kudus menguasai dan memenuhi kita, dan taatlah pada tuntunan Roh Kudus yang membimbing kita untuk terus ada dalam jalan kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami pengertian, agar kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu, dan tuntun kami selalu berada dalam jalan-jalan-Mu. Kami mau menyingkirkan segala sikap yang tidak berkenan, semua hal yang membuat kami gagal untuk memenuhi kebenaran firman-Mu. Kami mau taat ya Tuhan pada pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami mau dengar-dengaran, kami mau menuruti akan keinginan-Mu. Berikan kami kepekaan ya Tuhan untuk mendengar suara Roh-Mu dan dengan bersukacita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan apapun, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, dan jalan keluar yang ajaib Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Ampunilah kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat syukur bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.